Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pekan ini kita sudah masuk ke pekan ke-9 perkuliahan pengantar arsitektur, dan seperti telah dijelaskan di RPS di awal semester, pekan ke-9 dan ke-10 ini kita akan membahas tentang kekayaan khasanah keilmuan Islam di dalam arsitektur. Nah, untuk pekan ke-9 kita akan membahas dulu pemetaan bagaimana sih hubungan antara Islam dan arsitektur. Jadi kalau di sini ada Islam dan arsitektur. Nah, ini keduanya ini itu bagaimana hubungannya di dalam keilmuan kita. Yang pertama kita akan membahas karakteristiknya dulu. Jadi khasanah keilmuan Islam bagi arsitektur itu dia setidaknya punya dua karakteristik. Yang pertama, dia sifatnya adalah inspiratif. Yang kedua, dia sifatnya adalah selektif. Nah, kedua sifat ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi kita biasanya menyebutkan bahwa nilai-nilai Islam itu bagi arsitektur sifatnya adalah inspiratif sekaligus dia selektif. Apa yang dimaksud dengan inspiratif, apa yang dimaksud dengan selektif? Nah, disinilah masuk ada beberapa istilah yang kita kenal. Misalnya yang pertama itu adalah arsitektur Islam atau arsitektur Islami. Yang kedua itu adalah arsitektur Muslim. Ya, jadi kita di dalam khasanah keilmuan Islam dan arsitektur ini kenal dua istilah. Yang pertama arsitektur Islam atau arsitektur Islami, dan yang kedua kita mengenal juga istilah arsitektur Muslim. Nah, apa bedanya dari kedua istilah ini dan konteksnya apa ketika kita menggunakan istilah arsitektur Islam dan konteks apa kita menggunakan istilah arsitektur Muslim? Kalau di UIN kita menggunakan dua istilah ini secara bersama-sama, jadi kita tidak mempertentangkan apakah yang digunakan itu harusnya arsitektur Islami atau arsitektur Muslim, karena keduanya itu punya konteks sendiri-sendiri. Yang pertama adalah istilah arsitektur Islam atau arsitektur Islami itu biasa kita gunakan di dalam studio desain kita. Biasanya istilah yang kita gunakan kan adalah desain arsitektur Islami 1 sampai 6. Nah, sedangkan arsitektur Muslim itu biasanya kita gunakan di dalam mata kuliah sejarah dan hikmah arsitektur, terutama sejarah dan hikmah arsitektur 1. Nah, bedanya apa? Arsitektur Islami atau arsitektur Islam itu adalah kajian normatif. Maaf ya, tulisannya nggak bisa bagus karena saya juga menggunakan pen tablet ini juga masih belajar. Yang kedua adalah kalau arsitektur Muslim itu sifatnya adalah kajian historis, empiris. Maksudnya apa? Ketika kita menggunakan istilah arsitektur Muslim, di sini kita gunakan untuk mengkaji hasil-hasil karya arsitektur di wilayah Muslim atau yang dihasilkan oleh masyarakat Muslim di berbagai belahan dunia. Karena itu yang kita gunakan adalah kajian historis empiris. Di sini kita banyak bicara tentang langgam, tentang geografis, pengaruh geografis. Intinya adalah di sini kental dengan pengaruh konteks. Konteks dari wilayah, ruang, dan waktu. Konteks wilayah, ruang, dan waktu. Nah, selanjutnya
Di kajian historis empiris ini, kita lebih banyak bicara tentang diversity in formal expression. Ya. Selanjutnya, kalau di dalam bidang kajian arsitektur Islam dan arsitektur Islami, itu kita banyak bicara tentang value. Di sini ada yang kita kenal dengan unity in value. Nah, dua bidang kajian ini dia tidak bertolak belakang, tapi saling melengkapi satu sama lain. Kalau kita buat hierarkinya, hierarki keilmuan, gini ya. Nah, di sini kita bisa sebutkan, di sini ada unity in value. Di sini paling bawah ini ranahnya adalah diversity in formal expression. Yang arsitektur muslim itu bicara dari bawah ke atas, jadi sifatnya adalah kajian induktif, sedangkan arsitektur islami atau arsitektur Islam kita bicara dari atas ke bawah. Jadi sifatnya adalah kajian normatif. Kajian induktif dari hal-hal yang universal ke hal-hal yang kontekstual. Sedangkan kalau kita bicara arsitektur muslim, itu kita berangkatnya dari diversity in formal expressions, itu ada langgam, ada geografis, ada konteks ruang dan waktu. Kita meneliti, mengkaji unity in value-nya dari diversity in formal expressions. Jadi, kalau disingkat, arsitektur Islam, arsitektur Muslim, arsitektur Islami itu sifatnya adalah unity in diversity. Yang unity apa? Unity-nya adalah value-nya. Diversity-nya apa? Diversity-nya adalah formal expressions-nya. Nah, ketika kita bicara tentang arsitektur Islam dan arsitektur Islami, itu kita tidak bicara tentang langgam. Karena arsitektur Islami atau arsitektur Islam itu bukan style based design. Jadi kita tidak bicara misalnya bahwa arsitektur Islam itu harus ada lengkung-lengkungnya, harus ada kubahnya, harus ada menaranya misalnya, tapi kita bicaranya adalah nih. Kita bicaranya adalah value based design. Value-based design. Ini kita bicara tentang arsitektur Islam atau arsitektur Islami. Nah, value-nya ini dari mana? Value-nya itu dari hasanah, kekayaan hasanah, keilmuan Islam. Apa aja sih kekayaan hasanah keilmuan Islam? Yang pertama ada ilmu kalam, tauhid. Yang kedua ada ilmu fikih dan usul fikih ya. Yang ketiga ada ilmu tasawuf. Yang keempat misalnya ada ulumul Quran. Yang kelima ada ulumul hadis. Dan banyak lagi kekayaan hasanah keilmuan Islam yang bisa kita manfaatkan di dalam keilmuan arsitektur. Nah, pemanfaatannya seperti apa? Ini yang kita gunakan tadi. Pemanfaatannya bisa sebagai inspirasi desain, inspiratif sifatnya, bisa juga sebagai koridor atau filter bagi perancangan untuk dalam kita mendesain. Jadi, kekayaan hasanah keilmuan Islam ini sifatnya untuk arsitektur adalah inspiratif sekaligus dia selektif.
Kapan dia inspiratif, kapan dia selektif, nah itu tergantung dari arsiteknya. Misalnya yang pertama, kalau kalian pernah dengar Masjid An-Nur di Pare, Kediri, itu dia menjadikan ayat-ayat di dalam Al-Quran tentang cahaya itu sebagai inspirasi desain bagi masjid itu. Jadi gimana sih sifatnya cahaya kalau di dalam Al-Quran itu dieksplorasi oleh arsiteknya, lalu dijadikan inspirasi bagi perancangan arsitektur masjid. Itu seperti itu bisa. Terus ada lagi misalnya arsitek yang menggunakan konsep mahabbah di dalam keilmuan tasawuf, misalnya sebagai inspirasi desain. Dia mengeksplorasi bagaimana sih cinta itu dieksplorasi di dalam Islam, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada umat Islam, cinta kepada alam, itu semua dieksplorasi bagaimana pandangan cinta itu di dalam Islam, dan itu dijadikan inspirasi di dalam perancangan objek arsitektur. Nah, kalau yang selektif, ini misalnya kita di dalam ilmu fikih itu biasanya kan ada kaidah-kaidah fikih. Misalnya kaidah yang pertama itu misalnya selama dalam masalah muamalah, selama tidak bertentangan dengan syarak, hukum asalnya adalah segala sesuatu itu hukumnya adalah mubah misalnya. Nah, itu menjadi dasar bagi diversity informal expression ini. Diversity informal expression. Jadi ekspresif bentuknya bisa bermacam-macam selama dia tidak bertentangan dengan value itu tadi. Selama dia tidak bertentangan dengan syarak, maka hukum asalnya adalah mubah atau boleh. Yang kedua misalnya mendahulukan menghindari mudorot daripada mengambil manfaat misalnya. Nah, arsitek muslim itu harus paham kaidah-kaidah fikih ini, karena kaidah-kaidah fikih ini tidak hanya dimanfaatkan, tidak hanya dikaji dalam permasalahan ibadah, tetapi juga dalam permasalahan muamalah. Dan muamalah itu juga kan termasuk ibadah ghairu mahdhah ya, ibadah dalam artian yang luas. Nah, selanjutnya ini sudah jelas ya, inspiratif dan selektif dua-duanya. Kapan kita menggunakan inspiratif, kapan kita menggunakan selektif, itu bisa jadi di dalam satu perancangan kita menggunakan keduanya. Ada yang berfungsi sebagai inspirasi perancangan, ada yang berfungsi dia sebagai koridor atau filter bagi perancangan selektif ini misalnya. Terus bagaimana dengan misalnya pendekatan-pendekatan arsitektur yang lain ketika kita merancang? Misalnya kita menggunakan green architecture atau kita menggunakan high-tech architecture misalnya. Nah, disinilah terutama nilai-nilai Islam itu berfungsi sebagai selektif atau koridor dalam perancangan. Kita lihat nilai-nilai dari green architecture atau dari high-tech architecture atau dari pendekatan-pendekatan yang lain itu, mana yang sejalan, mana yang tidak sejalan. Yang sejalan ini tentu saja bisa kita manfaatkan secara luas untuk perancangan arsitektur. Yang tidak sejalan ini kita lihat tidak sejalannya itu seperti apa. Apakah pada sisi prinsipal ataukah dia pada sisi-sisi yang tidak prinsipal. Kalau di dalam sisi yang prinsipal, misalnya ada aspek yang bertentangan. Misalnya kita menggunakan green architecture, tapi di green architecture itu kan dia tidak menganggap privasi itu masalah yang penting. Misalnya ya, dia kalau kalian lihat tuh green architecture kadang ada rumah yang di posisinya misalnya di tengah hutan gitu ya, dan dinding-dindingnya semua kaca karena dia pengen menyatukan dirinya dengan alam itu tadi. Bahkan sampai ruang tidurnya, WC-nya pun itu kadang didesain secara terbuka. Nah, itu di situ kita lihat bahwa nilai Islam itu masuk sebagai koridor perancangan yang
di dalam green architecture itu dia tidak diatur. Jadi di sini kita melengkapi, kita bersifat menggunakan nilai-nilai Islam ini sebagai seleksi. Mana nilai-nilai yang prinsipal, mana yang tidak prinsipal. Yang tidak prinsipal, yang tadi itu, misalnya di dalam satu pendekatan, kadang ada nilai-nilai yang bagi mereka tidak prinsipal, bagi kita itu prinsipal. Jadi kita gunakanlah apa yang di dalam Islam itu prinsipal, tapi di dalam value mereka itu tidak prinsipal. Itu kita combine di dalam perancangan. Jadi kita, apa istilahnya, kita menseleksi lagi dari prinsip-prinsip mereka, mana yang sejalan, mana yang tidak sejalan, mana yang menurut mereka prinsipal, mana yang menurut mereka tidak prinsipal, itu kita kaji lagi, sehingga kita dapat misalnya kita dapat satu kesatuan pendekatan desain yang pendekatan desain apapun yang dia sudah sejalan dengan nilai-nilai Islam. Itu juga bisa kita gunakan di dalam arsitektur. Contohnya lagi adalah misalnya kalau di green architecture tuh kita bisa menggunakan mitos. Menggunakan mitos misalnya satu pohon tertentu atau satu tanaman tertentu yang dia punya dianggap di satu masyarakat dia punya kekuatan magis gitu ya. Itu bisa dimanfaatkan di dalam perancangan demi menghasilkan tujuan green itu tadi. Nah, itu kan secara tauhid itu bertentangan dengan prinsip-prinsip di dalam keilmuan Islam gitu ya. Kita harus tadi kalau yang tidak sejalan kita harus mencari cara bagaimana agar green architecture yang kita gunakan strategi-strateginya itu tetap sejalan dengan Islam. Jadi bukan kita menolak seluruhnya, tapi juga kita dalam menerima segala pendekatan dari selain apa ya, dari peradaban lain, pendekatan-pendekatan arsitektur dari yaitu dari worldview atau dari pandangan hidup yang lain, itu kita gunakan prinsip seleksi ini tadi. Sampai sini paham ya? Kalau belum paham mungkin bisa diulang dari awal, mungkin saya menjelaskannya juga agak random ini. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke, oh ya, ini kalau ini dihapus dulu ya. Kalau di dalam perancangan, misalnya DAI 1, DAI 2, desain arsitektur Islami 1, desain Islami arsitektur Islami 2, misalnya itu seperti apa? Nah, ini yang kita gunakan. Ini saya gambar lagi segitiganya ya. Di sini kita gunakan draw lagi. Nah, ini misalnya kita gunakan segitiga tadi, segitiga. Nah, ini kan saya pernah jelaskan ya, di keilmuan arsitektur itu ada yang sifatnya filosofis, ada yang sifatnya teoretis, dan ada yang sifatnya aplikatif. Value-nya itu sifatnya di atas ini, value. Di sini adalah formal expressions. Nah, Islamic values itu berfungsi sebagai landasan filosofis. Jadi landasan filosofis yang paling utama itu adalah tauhid. Dan ini bisa turun dalam prinsip-prinsip perancangan. Yang kita sebut, nah, kenapa ini dari atas memuncak, paling makin bawah makin melebar? Karena dari satu prinsip ini, itu bisa turun ke dalam berbagai prinsip keilmuan. Lalu dari prinsip keilmuan ini misalnya tadi ya mudorot, prinsip penghindaran kemudorotan dan mendahulukan untuk
menghindari mudorot daripada mengambil manfaat. Jadi ada prinsip penghindaran kemudorotan dan pengambilan kemanfaatan, maslahat kalau di dalam Islam. Nah, salah satu mudorot yang paling besar itu kan ketika kita melakukan kesyirikan, termasuk di dalam berarsitektur. Nah, itu makanya prinsip tauhid ini, kalau kita belajar di dalam ilmu kalam, nah ini menjadi landasan utama dari segala prinsip-prinsip keilmuan yang lain. Yang satunya lagi adalah misalnya segala sesuatu selama tidak bertentangan dengan syara, misalnya ya, maka hukum asalnya adalah mubah. Nah ini prinsipnya masih banyak ya, prinsip di Qawaidul Fiqhiyah itu banyak sekali, ada 7 atau berapa ya prinsip utamanya yang itu bisa diturunkan ke dalam beragam pemanfaatan kalau di dalam arsitektur. Nah, ini kenapa makin melebar ke bawah? Karena dari satu prinsip itu kita bisa aplikasikan dalam berbagai bentuk. Nah, misalnya di sini ada kemanfaatan, prinsip kemanfaatan. Nah, kemanfaatan ini kan bisa keluar dalam berbagai macam bentuk, tidak hanya satu bentuk. Penghindaran kemudorotan misalnya, ketika diaplikasikan di arsitektur itu bisa muncul dalam berbagai bentuk. Jadi yang namanya prinsip itu bukan dimaksudkan untuk menghalangi kreativitas. Bukan. Justru dengan adanya prinsip ini, kita bisa berkreasi karena kreativitas itu adalah kemampuan berbuat di dalam berbagai batasan, bukan kemampuan berbuat ketika tidak ada batasan. Kalau nggak ada batasan apapun, kalian melakukan apapun itu namanya bukan kreasi, bukan kreatif. Tapi kreatif itu adalah kita mampu berbuat di tengah berbagai batasan ini. Dan batasan dan kreativitas itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Misalnya kalau kalian punya uang 5 miliar, keluar hasilnya rumah yang bagus misalnya, ya itu biasa aja. Dibandingkan dengan kalian punya uang 1 miliar, misalnya ya, itu keluar rumah yang keren banget desainnya misalnya. Lah, ini kan orang pasti akan lebih melihat yang dengan keterbatasan biaya, misalnya walaupun 1 miliar itu juga banyak ya. Dengan keterbatasan biaya, kita bisa memperoleh desain yang bagus. Nah, begitu juga dengan prinsip-prinsip ini. Walaupun dia sepertinya kelihatan membatasi kreativitas, tapi justru dengan adanya prinsip-prinsip inilah kreativitas kita diuji tanpa melanggar batasan-batasan ini. Kalau kita melanggar batasan tuh bukan kreatif namanya, ya. Nah, jadi dari satu prinsip ini pun ini bisa kalau namanya arsitek, kan saya bilang tuh di awal dulu ya, bahwa yang namanya arsitek tuh kalau kreatif dia dari satu permasalahan dia bisa keluar 5-6 solusi misalnya untuk dipilih solusi terbaik. Bukan hanya keluar satu solusi seperti kita menggunakan kacamata kuda gitu misalnya. Nah, disinilah ini kreativitas itu di sini. Jadi ada diversity, informal, formal expressions. Jadi di sini bisa sangat banyak sekali keragaman bentuk yang kita bisa generate berdasarkan prinsip-prinsip ini. Itu selanjutnya adalah, ya, minggu depan saya akan menjelaskan lebih jelas lagi tentang tadi, kan ada ilmu kalam, ada ilmu tasawuf, ada ilmu fikih dan usul fikih, ada ilmu ulumul Quran, ada ulumul hadis. Nah, ini dia bisa menyumbang
menyumbang kekayaan apa saja untuk kita gunakan di dalam proses kita berarsitektur. Ini akan lebih lebih jelas lagi, lebih rinci lagi kita kita bahas minggu depan. Jika ada pertanyaan dari materi yang sekarang itu bisa diajukan lewat grup Telegram, karena saya tahu ini pembahasan ini tuh sebenarnya mendasar, tapi ya kita tahu yang namanya dasar itu kadang paling dalam. Misalnya kayak dasar laut itu paling dalam, orang yang nggak kuat berenang atau kuat menyelam, dia bisa malah tenggelam gitu ya. Jadi materi kuliah saya akhiri dulu materi tentang kekayaan hasanah keilmuan Islam di dalam arsitektur di pekan ini. Dan kalau tidak paham jangan menyerah dulu, bisa ditanyakan apa yang tidak dipahami di grup Telegram. Dan seperti biasa kalian membuat sketchnoting dari materi ini. Kan tadi saya sketchnotingnya nggak karu-karuan tuh, catatannya jelek, coretannya juga jelek karena harus pakai pen tablet yang saya juga baru belajar ya bikinnya. Nah, itu kalian bikin sketchnoting yang lebih baik dari punya saya ini, dan siapa tahu kalian bisa memetakan dengan lebih terstruktur dari penjelasan saya. Sekian saya akhiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.